Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu di sini, Ibu Mariana, yang mana akan mengajarkan kalian pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini, ada kala baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepemahaman. Anak-anak, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Sebelum memasuki pembahasan pelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita mengetahui terdahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu membaca surah At-Tin dengan tartil. Yang kedua, menghafal surah At-Tin. Yang ketiga, menjelaskan kandungan surah At-Tin. Yang keempat, menunjukkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai silaturahmi. Dan yang terakhir, meneladani anjuran silaturahmi dalam hadis Rasulullah SAW. Memasuki pembahasan kita, yaitu membaca surah At-Tin. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa surah At-Tin itu terdiri atas 8 ayat. Surah At-Tin ini berisi tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna dan anjuran beriman serta beramal soleh. Serta surah At-Tin ini hendaklah kita baca di dalam Al-Quran. Dengarkan ya. Silakan anak-anak buka Al-Quran masing-masing dan bacalah surah At-Tin dengan tartil dan penuh penghayatan. Dan juga pada hari ini Ibu akan mendahulukan membaca surah At-Tin beserta artinya. Tolong disimak dan dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Demi gunung Sinai. 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim paling adil, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Anak-anak, bagaimanakah
kalian bisa menghafal surah At-Tin, nah di sini ibu akan mengajarkan tips bagaimana dapat menghafal surah At-Tin. Yang pertama, menghafal surah At-Tin itu mudah. Yang kedua, mulailah dari satu ayat lalu tambahkan ayat berikutnya seperti wattini wazzaitun. Apabila sudah hafal ayat pertama, maka disambungkan dengan ayat kedua, yaitu waturi sinin. Yang ketiga, ulangi hafalan beberapa kali. Jika hafal di ayat yang pertama sudah berulang-ulang kali, maka dilanjutkan dengan ayat yang kedua, begitu juga sampai akhir. Dan jika sudah hafal semua, maka dibacalah secara berulang-ulang. Yang keempat, bacalah surah At-Tin ini saat sholat setelah surah Al-Fatihah. Nah, jika amalan surah ini ataupun hafalan surah ini tidak mudah hilang ataupun selalu hafal bagi kalian, maka hendaklah dibaca surah At-Tin ini ketika kalian sholat. Seperti ketika kalian sholat subuh, bacalah surah At-Tin ini di rakaat pertama. Kemudian pada sholat maghrib, sholat isya, atau bahkan ketika kalian melakukan sholat 5 waktu, setiap kalian sholat sesudah membaca surah Al-Fatihah, kalian lanjutkan dengan membaca surah At-Tin. Dan yang terakhir, hafalkan bersama-sama teman secara bergantian. Mungkin kalian secara berkelompok, misalnya 5 orang, kalian berkumpul membaca secara murojaah, per ayat secara bergilir. Jadi disitulah tips agar kalian bagaimana cara memudahkan menghafal surah At-Tin. Adapun kandungan surah At-Tin yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama, Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Kita bersyukur karena kita adalah al-haywanun natik, adalah hewan yang berpikir. Perbedaan manusia dengan hewan adalah manusia itu mempunyai akal dan pikiran, sedangkan hewan hanya memiliki akal tetapi tidak mempunyai pikiran. Dan apalagi kita telah diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Jadi anak ibu, banyaklah kalian bersyukur ya. Yang kedua, nah jadi itu dengar nak, ibu bilang tadi kalau orang yang bersyukur, beriman dan beramal soleh, maka ia akan mendapatkan balasannya berupa syurganya Allah. Yang ketiga, orang yang kufur dan tidak beramal soleh akan masuk neraka. Nauzubillah. Jangan sampai anak-anak ibu semua termasuk orang yang kufur, apalagi sampai kita semua anak-anak ibu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, Allah itu adalah hakim yang maha adil. Hikmah surah At-Tin yang kita pelajari hari ini, yang pertama, bersyukurlah atas nikmat penciptaan manusia yang sempurna. Yang kedua, berusaha menjaga iman dan melakukan amal soleh setiap hari. Yang ketiga, menjauhi perbuatan kufur dan kelalaian agar tidak merugi. Yang terakhir, meyakini bahwa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat adil dan sempurna. Lalu, memasuki hadis tentang silaturahmi. Dengarkan, ibu akan membacakan hadis tersebut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Hadis muttafaq ilaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun makna hadis silaturahmi, yang pertama, silaturahmi merupakan tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, iman yang benar tercermin dalam perbuatan termasuk menjaga hubungan baik. Yang ketiga, menjalin silaturahmi membawa keberkahan pada Allah dan pahala. Ibu ulangi. Yang terakhir, menjalin silaturahmi membawa keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, Surah At-Tin itu mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan dimuliakan karena ketakwaannya. Hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bukti keimanan. Semoga pelajaran Ibu pada hari ini mengenai Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi menjadikan ilmu yang baik bagi kalian dan dapat kalian amalkan di kemudian hari. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.